Tidak ada teriakan, hanya angin dingin, jalan-jalan kosong, dan bau kematian yang perlahan merayap di udara. Lampu rumah masih menyala, mobil terparkir rapi seolah pemiliknya akan kembali. Tapi kota ini seperti ditinggalkan setengah jalan. Tidak ada evakuasi besar-besaran, tidak ada pengumuman resmi, yang ada hanya satu tugas sederhana yang diberikan kepada orang-orang tersisa, yaitu mengubur jenazah. Namun ada yang aneh. Beberapa mayat tidak benar-benar mati, tapi mereka perlahan menjadi zombie. Ada yang bergerak pelan, ada yang membuka mata, dan ada yang bangkit setelah dikubur. Bukan karena kutukan, bukan karena kiamat dari langit, melainkan karena sesuatu yang salah telah dilepaskan ke dunia. Sebuah wabah sunyi yang tidak langsung membunuh, tapi menghapus kemanusiaan sedikit demi sedikit. Di kota ini yang paling menakutkan bukanlah mayat hidup, melainkan perasaan bahwa semua ini seharusnya bisa dicegah. Dan ketika malam semakin larut, satu pertanyaan mulai menghantui mereka yang masih bernafas. Apakah kita masih manusia jika setiap hari kita hidup berdampingan dengan kematian? Nah, kebayangkan sekarang sekacau apa dunia di film ini. Tapi sebelum lanjut, boleh banget kasih like biar Mimin makin semangat lagi, dan tulis komen di bawah jikalau kamu punya pendapat atau teori sendiri soal film ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya, dan selamat menonton. Tepat di sebuah pesta romantis, terlihat dua pasang kekasih tengah berdansa. Salah satunya adalah Eva dan Mitch. Lampu redup, musik mengalun pelan, dan wajah Eva terlihat bahagia. Namun di sela-sela momen itu, sebuah narasi muncul. Eva kini terus mencari Mitch, berharap suaminya itu di luar sana masih hidup. Narasi tersebut membawa kita pada tragedi Tasmania. Sebuah ledakan nuklir dahsyat terjadi di wilayah Tasmania yang menewaskan sekitar 1 miliar orang. Ledakan ini bukan hasil perang, melainkan kesalahan fatal militer Amerika Serikat. Seluruh penduduk pulau di wilayah pesisir Tasmania tewas seketika. Tragedi ini memicu kemarahan publik. Banyak pihak menuntut pertanggungjawaban dan menyalahkan Presiden Amerika Serikat. Adegan berpindah ke sebuah pesawat. Di dalamnya beberapa aktivis berkumpul dan berdiskusi panas mengenai tragedi tersebut. Di antara kerumunan penumpang itu, Eva ternyata ikut berada di dalam pesawat. Sebuah berita diputar di layar di mana seluruh makhluk hidup di Tasmania dipastikan telah tewas akibat gelombang elektromagnetik nuklir yang merusak sistem saraf otak. Meski begitu, militer tetap membutuhkan relawan sipil untuk membantu menangani dampak bencana, terutama mengurus para jasad-jasad korban. Eva turun dari kapal dan tiba di bandara Devonport. Tempat ini menjadi titik pengumpulan para relawan. Tentara berjaga ketat dan meminta paspor setiap orang yang datang. Tidak ada satupun dari mereka hadir murni karena misi kemanusiaan. Sebagian besar datang karena ingin mencari anggota keluarga mereka yang telah hilang. Eva pun sama, di mana ia ingin menemukan Mitch. Eva mencoba meminta izin kepada petugas jika ia ingin pergi menuju selatan Hobart, namun ditolak mentah-mentah. Di mana menurutnya wilayah tersebut dilaporkan terbakar hebat dan dianggap terlalu berbahaya. Eva berbicara dengan lantang, menyebut dirinya seorang fisioterapis, berharap keahliannya bisa membuatnya dibutuhkan, namun pihak militer tidak mau mengambil resiko apapun. Semua relawan akhirnya dikumpulkan untuk sebuah pekerjaan kemanusiaan, yaitu mengumpulkan mayat dan menguburkan mayat-mayat. Beredar rumor mengenai mayat yang bisa hidup kembali, namun komandan menenangkan mereka jikapun bangkit, mayat-mayat itu sangat lamban dan tidak berbahaya. Eva mulai benar-benar terpukul. Ia hanya ingin memastikan keadaan sang suaminya itu baik-baik saja. Misi kemanusiaan pun dimulai. Di dalam bus, para relawan diberikan suar untuk berjaga-jaga. Tugas mereka hanya satu, mengumpulkan jasad dan menguburkannya. Meski diklaim keamanan disampaikan, rasa cemas tetap menyelimuti mereka. Tidak ada penjelasan jelas mengenai bahaya radiasi. Militer hanya mengklaim bahwa tidak semua mayat akan bangkit kembali. Para relawan dibagi berpasangan, yaitu 2 orang untuk setiap rumah. Eva memasuki rumah pertamanya. Rumah itu sunyi, kosong, dan penuh bekas kehidupan yang terhenti. Eva merasa sedih membayangkan bagaimana kehidupan di sana sebelum tragedi terjadi.
Di hari pertama, puluhan mayat berhasil dikumpulkan. Rekan Eva memutuskan berhenti karena tidak sanggup lagi. Ia benar-benar merindukan anaknya. Jadi Eva harus melanjutkan hal ini sendiri. Tidak jauh dari situ, di kelompok lain hal serupa terjadi. Seorang anggota tidak tahan melihat jasad jasad dan memilih mundur. Eva kemudian dipasangkan dengan seorang pria bernama Clay. Clay terlihat sangat tenang, nyaris tanpa rasa takut. Mereka mulai menjalani pekerjaan ini bersama-sama. Mereka memasuki rumah demi rumah tanpa lelah. Mereka menemukan mayat sepasang kekasih yang berpelukan di bathtub. Mereka juga kesulitan mengevakuasi jasad seorang wanita yang bertubuh gempal. Where are you going? To shit. Okay with you? Di sela-sela pekerjaan itu, Eva teringat momen indah saat Mitch melamarnya, kenangan haru yang tidak bisa ia lupakan. Saat antri untuk makan, seseorang membicarakan bahwa mayat-mayat yang bangkit seharusnya tidak ditembak, melainkan dikumpulkan untuk dianalisis agar penyebabnya diketahui. Kehilangan demi kehilangan dan jasad yang terus mereka temukan membuat Eva semakin tidak nyaman. Pikirannya terus tertuju pada Mitch, terlebih lagi karena kegugurannya baru-baru ini sempat mengecewakan suaminya. Tiba-tiba, tim di depan mereka menemukan mayat hidup. Tanpa ragu, tentara langsung menembaknya. Di sebuah garasi, Clay terkejut melihat mobil impiannya terparkir rapi. Ia benar-benar berlinang air mata seakan-akan ingin memilikinya. Namun Eva justru terpaku ketika melihat satu mayat mematung di sudut ruangan gelap, menatap tajam dengan wujud mengerikan. Tanpa berlama-lama, Clay langsung membuka sebuah pintu dan menyalakan suar, di mana mayat itu pun langsung ditembak tanpa ampun. Setelah kejadian itu, Eva mulai terdiam, di mana pikirannya pun kacau. Ia merasa mayat itu benar-benar hidup, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Dalam satu hari saja, ribuan mayat berhasil dikumpulkan dan dikubur begitu saja. Malam hari tiba. Di dalam ruangan, Eva mulai menyusun rencana untuk pergi mencari Mitch meski jaraknya mencapai 320 km. Saat malam semakin larut, para relawan terlihat bersenang-senang. Eva menemui Clay dan berbicara jujur jika ia pun ingin mencari suaminya dengan cara apapun. So what's so special in Hobart then? The man in the garage today. Keesokan paginya, Eva kembali menjalani rutinitasnya sebagai relawan bersama Clay. Mereka memasuki sebuah bengkel yang tampak sepi. Clay terpukau melihat motor impiannya terparkir gagah. Namun mereka kebingungan melihat belasan mayat di dalam bengkel itu seolah-olah berpesta. Salah satu mayat kini tampak membuka mata. Mengetahui Clay bisa mengendarai motor dan merupakan pembalap sejak kecil, Eva memanfaatkannya. Ia meminta Clay untuk bisa mengantarnya ke sebuah resort yang berjarak 320 km dari sini. Meski terkesan memaksa, Clay akhirnya setuju. Ava, you might have signed up for this to find out that might make a difference. I'll find some out. Really? Yeah, we'll need a full tank too. Perjalanan mereka ilegal. Mereka keluar dari zona aman menuju wilayah berbahaya. Di luar sana, dunia benar-benar kacau. Clay terlihat menikmati perjalanan, sementara Eva tampak gugup karena Clay mengendarai motor dengan cukup kencang. Tiba-tiba, motor berhenti karena patroli polisi. Saat mereka bersembunyi, terdengar tembakan ke arah mayat berjalan. Wilayah selatan dilanda kebakaran hebat. Kabut asap menggumpal di mana-mana.
Mereka mencari masker sebelum melanjutkan perjalanan, namun mayat hidup kembali berdatangan. Fucking hell. Karena asap mengganggu pernafasan, mereka pun kini memilih beristirahat. Di mana Eva sempat memijat Clay yang telah menempuh 290 km demi dirinya. Tapi di tengah itu, secara tiba-tiba mayat yang sepenuhnya berubah menjadi zombie kini mulai menghampiri. Ketika mereka tengah bersiap untuk melawan, satu petugas bersenjata kini datang. Ia lalu berspekulasi jika para mayat yang bangun mulai bersifat agresif menjadi zombie seutuhnya. Bahkan pria yang bernama Riley itu kini bertanya mengenai mengapa mereka berada di zona terlarang ini. Tapi ketika mendengar Eva tengah mencari suaminya dan Clay sebagai pembantu perjalanan membuatnya sedikit mengerti. Mereka bertujuan pergi ke Woodbridge. Tapi bagaimanapun perjalanan mereka ini adalah ilegal. Dalam situasi canggung itu, Clay diarahkan untuk memberikan pernyataan resmi ke atasannya. Tapi demi keamanan, Eva diarahkan menunggu di sebuah ruangan dengan dikunci rapat. Meski sedikit tegang, tapi Clay meyakinkan Eva jika ia akan baik-baik saja. Ketika tengah menunggu, sebuah kilas balik muncul ketika Eva menunggu sang suami yang pulang kerja dengan raut sedikit kesal. Setelah perbincangan semalam, Eva benar-benar terduduk lesu menyaksikan sang suami hendak pergi selama 1 minggu, meski sudah ditahan-tahan oleh Eva untuk tetap tinggal. Beberapa jam kemudian, Riley, tentara yang tadi pergi dengan Clay, mengabarkan jika Clay telah melarikan diri. Jadi ia menawarkan diri untuk mengantarkan Eva ke Woodbridge setelah kepergian Clay. Meski Eva sedikit curiga, tapi ia tidak memiliki pilihan karena perjalanannya akan sangat berbahaya. Mereka pun bersepakat untuk membawa beberapa persediaan terlebih dahulu. Eva mulai berkendara dengan Riley sampai perjalanan mereka berganti malam. Riley kini mengajak Eva ke rumahnya terlebih dahulu karena cukup beresiko berkendara di malam hari seperti ini. Meski sedikit curiga, tapi Eva mulai berusaha menjalani apa yang Riley mau. Eva diarahkan masuk ke dalam rumah, menyantap makanan yang Riley sajikan, sampai mendengar sebuah cerita jika Riley kehilangan sang istri yang sedang mengandung. Cerita itu sangat memilukan sampai air mata mereka terjatuh mendengar ceritanya. Tapi untuk melanjutkan perjalanan, Riley memiliki sebuah syarat kecil di mana Eva diarahkan untuk berdandan layaknya istri Riley dan bersedia berdansa dengannya satu lagu. Eva mulai merasa ini tidaklah beres. Eva yang mendapatkan pisau di area lemari mulai menyembunyikannya. Ketika Eva selesai berdandan seolah-olah menjadi istri Riley, Riley mulai mendekat dan ia mulai mencium Eva. Ia lalu mengucapkan kata maaf seolah-olah ia berdiri bersama dengan Katie, yaitu sang istri. Namun satu masalah muncul ketika Eva yang tidak memakai cincin Katie membuat Riley ingin mengulangi dansa itu. Meski dipaksa, Eva tetap tidak bisa membuka cincin pernikahannya bersama Mitch demi Riley. Riley terlihat gemetar, emosinya tidak stabil sampai Eva memberikan sebuah perlawanan. Eva mulai melarikan diri ke sebuah kamar yang rupanya terdapat Katie yang dibaringkan di sebuah ranjang tepat dengan perut yang sudah sangat membesar. Katie terlihat hidup seperti sebagian mayat pada umumnya. Eva mulai berlari panik keluar, mendatangi sebuah kabin tua. Tapi siapa sangka, pelariannya itu diikuti oleh Riley. Dan yang lebih menegangkannya lagi, ketika tersorot oleh senter, terdapat puluhan zombie sengaja dikumpulkan oleh Riley. Entah untuk dasar apa, tapi yang jelas Eva yang takut mulai luluh. Ia mulai berbicara lembut seolah-olah ia ingin bersama Riley agar ia membuat situasi aman. Tapi ketika Riley mendekat, Eva mulai menikamnya hingga tidak berdaya. Dalam keadaan berdarah-darah, Eva mulai mengambil kunci mobil Riley untuk kemudian pergi. Kabar kehilangan Clay benar-benar tidak diperjelas, seakan-akan ditelan bumi. Eva kini mulai berjalan karena akses mobil tidak bisa ia kendarai. Ia menenteng sebilah kapak, melewati jalan sepi sampai hal tegang pun terjadi. Dalam keadaan frustasi dan dehidrasi, Eva kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Eva mulai menghampiri sebuah camper van yang tertinggal untuk beristirahat. Kulit kaki Eva terlihat melepuh karena sepanjang hari berjalan. Ketika tengah beristirahat, Eva terbangun dengan suara erangan. Bukannya diam, Eva malah berusaha menghampiri sumber suara.
Dalam keadaan gelap, Eva melihat satu zombie berusaha menggali untuk menguburkan keluarganya. Melihat keanehan itu, Eva tidak takut. Ia justru ikut membantu karena zombie itu tidak agresif. Tapi Eva yang paham, lantas mulai menghabisi zombie itu untuk ikut dikubur bersama keluarganya. Keesokan harinya di sebuah resort yang menjadi tujuan utama Eva yang kini tiba mulai memasuki resort yang tampak sunyi seperti tidak ada kehidupan. Tapi di dalam, ia melihat belasan mayat terpatung saat sedang yoga. Bahkan satu mayat yang bangkit menjadi zombie. Eva terus berjalan untuk bisa menemukan sang suami ada di mana. Dalam kamar terakhir yang belum dicek, jantung Eva mulai berdebar. Ia kini melihat tubuh kaku dan gosong dari sang suami. Hatinya benar-benar tidak kuasa, tapi di balik ini, ia melihat sang suami ternyata bersama dengan wanita di penginapan ini. Perjuangannya ke sini mulai sia-sia. Eva benar-benar dihantam oleh kepalsuan sang suami yang seolah-olah mencintainya. Sepanjang perjalanan, Eva benar-benar terus memperjuangkan hak suaminya. Eva benar-benar menangis. Tapi sesaat Clay datang memanggilnya. Eva mulai bercerita sebelum kejadian ini mereka sempat bertengkar karena permasalahan Eva yang tidak bisa memiliki keturunan. Tapi permasalahan pentingnya, ketika perdebatan terakhir sebelum Mitch memutuskan pergi ke sini, Eva mulai jujur jika ia telah berselingkuh karena pikir Mitch tidak mencintainya. Berhubung karena endingnya Eva tahu sang suami juga bermain api, ia mulai bisa melepaskan cincin pernikahannya. Bahkan ia pun mulai bersenang-senang dengan Mitch dan sempat melampiaskan kekesalannya pada satu zombie yang datang. Ketika hari berganti pagi, Eva ditemani oleh Clay mulai melepaskan jasad sang suami ke laut, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan bersama-sama. Sebelum akhirnya, mereka pun kini menemukan Katie, zombie istri Riley yang rupanya berhasil melahirkan. Sehingga ketika mendengar tangisan bayi, Eva yang sudah lama menanti kelahiran mulai berlari untuk menyelamatkannya. Meski Katie terlihat sudah menjadi zombie, tapi bayi ini sangat tampan dan sangat normal. Pada akhirnya, We Bury the Dead bukanlah film tentang zombie atau tentang dunia yang hancur. Film ini adalah cerita tentang manusia yang tersisa yang dipaksa hidup di tengah kematian dan menjalani hari-hari dengan rasa kehilangan yang tidak pernah selesai. Mengubur mayat bukan sekadar pekerjaan, melainkan cara untuk bertahan dari rasa bersalah, trauma, dan kesedihan. Film ini tidak menawarkan harapan besar, tidak juga menawarkan jawaban pasti. Ia hanya menunjukkan satu kenyataan pahit, bahwa di dunia setelah kiamat yang paling berat bukanlah kematian, melainkan keharusan untuk terus hidup setelahnya. We Bury the Dead mengingatkan kita bahwa selama masih ada manusia yang mau mengubur orang mati dengan hormat, kemanusiaan belum benar-benar punah.